Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Destian Pratama, dosen tetap Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Desain Grafis 1. Mata kuliah ini ditujukan untuk semester 2 dengan kode mata kuliah DGN 24201 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini memberi penguasaan keterampilan teknis dan pemahaman konseptual dalam penggunaan perangkat lunak Adobe Illustrator sebagai alat standar industri untuk produksi grafis vektor. Mahasiswa akan mempelajari mulai dari pengenalan antarmuka, teknik menggambar presisi, manajemen warna dan tipografi, hingga penerapan efek visual yang kompleks. Pembelajaran berorientasi proyek menekankan pada proses desain untuk menghasilkan karya komunikasi visual yang fungsional dan estetis untuk media cetak dan digital. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1 sampai dengan CPL 7 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: 1. Mahasiswa mampu menguasai antarmuka, alur kerja, dan paradigma fundamental grafis vektor pada perangkat lunak Adobe Illustrator. Kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai teknik drawing dan editing untuk menciptakan bentuk visual yang presisi dan kompleks. Ketiga, mahasiswa mampu mengelola elemen-elemen desain secara efektif untuk membangun komposisi visual yang terstruktur dan hierarkis. Keempat, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip tipografi dan tata letak untuk menghasilkan karya desain yang komunikatif dan estetis. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang dan mengeksekusi proyek desain grafis secara utuh, mulai dari ideasi hingga penyajian karya akhir yang siap untuk produksi di berbagai media. Materi yang disajikan dalam mata kuliah ini mencakup 1. Dasar-dasar grafis vektor dan antarmuka Illustrator. Kedua, manajemen objek. Ketiga, teknik menggambar presisi. Keempat, teori dan aplikasi warna. Kelima, tipografi digital. Keenam, efek visual. Ketujuh, integrasi media. Dan yang terakhir adalah produksi akhir. Metode pembelajaran untuk mata kuliah desain grafis 1 ini antara lain adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Lalu ada demonstration and practice atau demonstrasi dan praktik langsung. Dan ketiga, asynchronous video tutorial dan blended learning. Dalam keseluruhan pembelajaran mata kuliah ini dibagi 2 fase, yakni fase pertama adalah fase pengenalan dilakukan pada minggu ke-1 sampai dengan 7, fokus pada technical skill. Fase kedua adalah fase aplikasi dilakukan pada minggu ke-9 sampai 16, fokus pada conceptual skill, bagaimana memadukan prinsip desain seperti layout, tipografi, dan teori warna menggunakan Adobe Illustrator untuk menghasilkan karya yang bernilai jual. Struktur penilaian untuk mata kuliah desain grafis 1 menerapkan keseimbangan antara kemampuan teknis dan kemampuan konseptual. Bobot nilai terbesar ditempatkan pada proses dan proyek. Di antaranya adalah tugas mingguan yang berbobot 20%, ujian tengah semester yang berbobot 25%, ujian akhir semester yang berbobot 35%, dan portofolio dan keaktifan atau proses yang berbobot 20%.
Berikut adalah video proses pembelajaran dalam mata kuliah Desain Grafis 1 pada materi atau pertemuan minggu pertama mengenai dasar-dasar grafis vektor dan antarmuka Illustrator. Baik, saya buka perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, oke ya. Mungkin ini baru pertama kali ya kita tatap muka di semester 2, karena mungkin sebelumnya di semester 1 kita kuliah online ya, mata kuliah Basic UX. Nah, sekarang kita masuk di mata kuliah desain grafis atau komputer grafis, yang dimana mata kuliah praktek yang mungkin tadinya teman-teman angkatan ini sebelumnya membuat karyanya secara manual gitu ya, atau secara konvensional menggunakan kertas, drawing pen, cat air gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ranah digital ya, desain digital. Nah, spesifik di desain grafis ini kita akan menggunakan software desain berbasis vektor, yaitu Adobe Illustrator. Pada kesempatan kali ini mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu ya mengenai CPMK pada mata kuliah ini ya, atau CPL program studi yang dibebankan kepada mata kuliah ini. Yang ke satu ada ya, di poin ke satu ada sikap bertanggung jawab gitu ya, atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri serta menjunjung tinggi etika profesi desainer grafis. Nah, mungkin ini yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya. Etika di sini adalah kita sebagai desainer harus memperhatikan karya kita gitu ya, seoriginalitas mungkin. Jangan sampai kita menyalahi aturan gitu ya dengan menggunakan hak cipta yang bukan milik kita gitu ya, karena di sini sangat sensitif. Segala bentuk desain yang kita ciptakan harus diperhatikan keasliannya. Jangan sampai kita mengklaim karya kita itu tapi justru karya tersebut adalah karya orang lain gitu ya. Itu sangat fatal gitu ya, dan bisa masuk ke ranah hukum juga gitu ya, ada undang-undang. Lalu yang kedua, menguasai konsep teoritis ya, dan prinsip-prinsip desain serta paradigma grafis vektor untuk pemecahan masalah komunikasi visual. Lalu ada menguasai konsep perancangan desain gitu ya, dari tahap riset, konsep hingga eksekusi teknis menggunakan perangkat lunak terkini gitu. Yang terakhir, menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi karya desain yang memperhatikan nilai humaniora dan kebutuhan audiens ya. Jadi memang kita di sini belajar desain grafis ini memang untuk dipersiapkan untuk memenuhi standar industri sana gitu ya, atau di luar sana, sehingga sebelum kita memulai, poin-poin ini setidaknya harus ditanamkan dalam pemikiran kita gitu ya. Lalu ada capaian pembelajaran mata kuliahnya gitu ya. Mahasiswa mampu menguasai interface ya, atau antarmuka, alur kerja, dan paradigma fundamental grafis vektor pada perangkat lunak Adobe Illustrator. Nah, kemampuan akhir ya tiap tahapan belajar. Di sini juga ada menjelaskan paradigma antara vektor versus bitmap ya.
dan bisa menavigasikan interface dari Adobe Illustrator itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas gitu ya, yaitu adalah perbedaan vektor dan bitmap, pengenalan workspace Adobe Illustrator, dan navigasi atau artboard-nya gitu ya. Nah, oke, di sini mungkin langsung tampil ya ilustrasi sederhana dan cukup jelas antara vektor versus bitmap gitu ya. Ada yang bisa langsung menyimpulkan ketika melihat ilustrasi seperti ini? Kalau bitmap itu lebih besar, Pak. Oke. Kalau yang vektor itu lebih mulus gitu, lebih HD. Oke, ya. Ya pasti di sini kita langsung bisa menyimpulkan sendiri ya berdasarkan ilustrasi yang simpel ini. Tentunya kalau bitmap itu ketika kita memperbesar objeknya gitu ya atau gambarnya, mungkin zoom 5 atau 10 kali itu si gambarnya itu bisa pecah gitu ya, bisa kotak-kotak, pixelnya kelihatan. Berbeda halnya dengan vektor, itu mau di zoom berapa kali pun itu tetap tidak akan pecah dan tetap jelas gitu ya. Itu secara singkatnya gitu. Nah, di sini ada penjelasan lebih lengkapnya. Ya, jadi bitmap sama seperti tadi ya, sangat bergantung pada resolusinya gitu ya. Kepadatan pixel yang diukur dalam ppi. Ya, contoh paling umum dari grafis bitmap adalah foto digital gitu ya. Kalau kita memotret di kamera atau di handphone itu kan outputnya adalah bitmap gitu ya. Nah, kelemahan utamanya adalah ketergantungan pada resolusi gitu ya. Diperbesar dari melebihi ukuran aslinya, ya, si perangkat lunak tersebut harus menebak informasi pixel yang baru gitu ya untuk mengisi ruang-ruang kosongnya, yang mengakibatkan gambar tampak pecah gitu ya, ngeblur atau kotak-kotak gitu. Nah, format file umumnya ya mungkin sudah banyak teman-teman ketahui lah ya, seperti JPG, PNG, GIF, TIFF gitu ya. Cuman hanya ini perbedaan peruntukannya aja yang berbeda ya. Nah, idealnya adalah untuk itu tadi fotografi, lukisan digital ya, gambar-gambar atau foto di dalam website gitu ya. Nah, yang kebanyakan bitmap digunakan untuk itu. Nah, selanjutnya vektor ya. Jadi vektor tidak tersusun dari pixel seperti bitmap tadi gitu ya, tapi tersusun dari objek-objek geometris seperti titik, garis, dan kurva. Nah, jadi sederhananya ketika di zoom, titik-titik itu akan tercipta kembali untuk memenuhi ruang kosong yang tadinya tidak ada jadi ada gitu, tapi dengan ukuran yang sama, jadi tidak akan pecah, mau berapa kali di zoom tidak akan pecah gitu ya. Nah, ini efektifnya untuk desain-desain yang memang membutuhkan skala yang besar gitu ya. Seperti contohnya sering kita lihat di jalan-jalan raya gitu ya. Banyak baliho atau poster yang berukuran raksasa, bisa sampai mungkin 5 kali 7 meter gitu ya. Nah, itu kan butuh pixel yang akurat dan tidak pecah gitu. Nah, itu pertama kali dibuatnya adalah formatnya vektor ini gitu ya. Berbeda dengan bitmap tadi, apabila kita ingin outputnya mencetak dengan ukuran besar ya, kemungkinan besar akan pecah gitu ya. Nah, format umumnya adalah AI ya. AI itu sendiri adalah file format asli dari software Adobe Illustrator gitu ya. Lalu ada SVG dan CDR ya.
Itu hanya penyesuaian output dari software-software lain. Ideal untuk logo, icon, tipografi, ya, ilustrasi, infografis, dan desain karakter gitu ya. Ini elemen ini semua yang tadi ada di baliho atau poster yang berukuran raksasa juga ya, mayoritas seperti itu. Oke, next ya. Jadi di sini bisa disimpulkan ya karakteristik dari vektor dan bitmap ya. Di sini langsung jelas gitu ya, langsung terbagi, yaitu komposisi dasar sudah jelas berbeda ya, skalabilitasnya pun sangat berbeda gitu ya, editabilitas berbeda pula ya. Nah, ukuran file juga sangat berpengaruh ya, ini berbeda. Contoh penggunaan seperti tadi ya, sama. Nah, jadi ini mungkin hal-hal yang setidaknya harus diingat oleh teman-teman semua untuk mengetahui perbedaan grafis vektor dan bitmap. Gitu. Oke, saya tanya dulu, kalau tadi kan vektor kita menggunakan software Adobe Illustrator, dan mungkin selain itu yang paling umumnya adalah Corel Draw gitu ya. Nah, untuk pengolahan grafis bitmap, ada yang tahu menggunakan software apa? Photoshop. Oke, ada lagi? Canva, oke. Ya, itu mungkin yang cukup populer saat ini ya. Apalagi Photoshop itu kan masih satu family sama Adobe ya, sama Illustrator gitu. Ya, itu jadi software itu diciptakan juga ada tujuan khusus utamanya ya, yaitu adalah pembagian grafis vektor dan grafis bitmap ini gitu. Dan justru ada sekarang Affinity by Canva, mungkin ada yang tahu. Nah itu saya lihat di-combine gitu ya. Di situ ada pengolahan vektornya dan ada pengolahan bitmapnya menjadi satu software gitu. Tidak terpisah gitu. Nah, itu mungkin pengembangan zaman ya. Kalau dulu terpisah, nah sekarang ada tercipta dalam satu software sepaket gitu ya. Ada untuk grafis vektornya dan bitmapnya. Nah, nanti itu teman-teman bisa coba explore dan dicoba aja gitu ya. Oke, kita masuk ke workspace Adobe Illustrator-nya ya. Nah, di sini mungkin tampilan awal atau interface dari Illustrator itu sendiri ketika kita membuka softwarenya gitu ya. Nah, ini pun mungkin ada sedikit penyesuaian dengan versi tahunnya gitu ya. Kita memakai Adobe Illustrator versi tahun berapa, itu mungkin ada sedikit penyesuaian yang dimana berpengaruh terhadap tata letak atau layout panelnya gitu ya. Nah, di sini ada tampilan yang menggunakan pilihan Essentials Classic gitu ya. Ini adalah tampilan basic untuk mungkin para pemula gitu ya, yang baru mencoba Adobe Illustrator. Nah, nanti di sini pun ada pilihannya gitu ya, yang mungkin sudah profesional, apalagi dikaitkan dengan bidang pekerjaannya. Di sini bisa diubah nanti tampilan workspace-nya dikhususkan untuk yang mengerjakan majalah gitu ya, yang butuh banyak artboard. Nah, itu bisa memilih mode layout gitu ya, atau yang berurusan dengan teks itu bisa berganti menjadi mode tipografi gitu. Dan mungkin yang berurusan dengan art atau ilustrasi digital itu bisa menggantinya juga menjadi menu art drawing gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan tiap orang gitu. Ya, untuk membuat vektor sederhana dulu ya untuk awalan. Nah, kita cari dulu gambar yang ingin dijadikan vektor.
Caranya bisa kita drag aja langsung ke software Illustratornya atau bisa. Nah, setelah masuk gitu ya, ini bisa langsung kita buat layer baru gitu ya. Untuk layer ketika kita menggunakan pen toolnya ya. Jadi layer yang ada contoh gambarnya ini kita lock atau kita kunci ya. Ada di sini pengaturannya, yaitu berbentuk icon seperti gembok. Nah, ini artinya sudah terkunci. Nah, lalu di layer kedua tadi baru kita membuat vektornya gitu ya, menggunakan pen tool atau shortcutnya tinggal menekan huruf P gitu. Nah, di sini tinggal kita klik berdasarkan bentuk utama dari contoh gambarnya gitu ya. Kita klik terus gitu ya. Diklik and drag aja gitu ya. Nah, untuk memulai garis atau pad poinnya dari awal gitu, kita tekan Alt ya terhadap titik poin yang terakhir gitu ya, agar pengaturan dalam men-tracingnya kembali lagi seperti awal gitu. Itulah ya. Nah, begitu. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ekspornya tinggal klik file ya, export, ada export as gitu ya. Nah, di sini tinggal kita pilih save as, type-nya apa gitu ya. Nah, yang nanti akan kita sering gunakan adalah format JPEG. Jadi pilih yang JPEG gitu ya. Tinggal klik export. Oke, gitu aja gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang namanya export save for web gitu ya. Nah, ini adalah opsi untuk meminimalisir ukuran atau size desain yang kita ekspor menjadi lebih kecil gitu ya. Tetapi kualitasnya akan tetap jelas dan tetap terbaca si teksnya gitu ya. Nah, di sini sama ya. Formatnya mau apa? Di sini pilihannya juga ada ya. JPG atau PNG. Nah, di sini image style-nya juga bisa diatur ya berapa persen gitu ya. Misal 400%. Nah, ini tinggal di save. Nah, udah sama ya. Nah, cuman kelebihannya nanti si size-nya akan lebih kecil gitu dibandingkan dengan export as biasa gitu. Ada lagi? Ya. Untuk Illustrator ini apakah bisa dipakai di Corel atau tidak? Oke. Ya, tadi mungkin sudah sempat disinggung ya, format asli dari Illustrator ini adalah formatnya .ai gitu ya. Nah, ada ini. Nah, .ai berarti ini adalah file original dari software Adobe Illustrator. Nah, bagaimana misal kalau kita mau print out atau printing di percetakan yang ternyata percetakan tersebut para operator atau desainernya menggunakan Corel, sedangkan file .ai ini tidak akan bisa dibuka di Corel. Nah, sebelumnya harus kita convert atau mungkin bisa kita backup, tetapi save-nya menggunakan .ips ya. Di sini langsung ada .ips. Nah, ini jadi memungkinkan file yang kita buat di Illustrator bisa dibuka di Corel juga gitu. Ya. Dan selain mungkin kalau kita lupa gitu ya, sekarang sudah banyak konverternya yang offline maupun yang online ya. Jadi tinggal di convert aja ke .ips gitu ya. Jadi filenya bisa dibuka di Corel dan sebaliknya, misal yang Corel mau dibuka di Illustrator juga bisa
Kan kalau corel.cdr gitu ya, sama save as-nya di IPS dulu, nanti baru bisa dibuka di Illustrator. Ya gitu ya kurang lebihnya. Oke ya, udah sih itu. Paling terakhir mah ini aja deh. Tugas ya. Oke ya, jadi ini untuk tugas ya, membuat vektor siluet saja gitu ya. Yang terpenting adalah nanti teman-teman belajar membuat vektor, tapi masih basic dan tidak perlu pewarnaan yang kompleks gitu ya. Jadi hanya meniru bentuk dasar dari gambar atau desain yang sudah ada gitu ya. Nah, buatlah 10 vektor siluet sederhana ya, menggunakan yang tadi pen tool. Nah, objek vektor bisa berupa foto benda, hewan, atau tumbuhan bebas ya. Yang pasti bentuk tersebut mewakili objek secara jelas gitu ya. Jangan sampai kita membuat bola yang hanya lingkaran. Nah, itu kan banyak maknanya ya. Itu bola apa? Bola sepak bola kah? Bola basket? Bola tenis? Jadi cari objek atau bentuk yang memang mempunyai ciri khas tersendiri dan tidak dimiliki oleh objek lain gitu ya. Nah, buatnya di dalam artboard ukuran A4, mau portrait atau landscape bebas ya. Nah, di sini pun mungkin ada video tutorial ya cara penggunaan pen toolnya, nanti bisa dicek di Headlink ya atau LMS Savima Ars ya. Dikumpulkannya sama ya nanti ke LMS Headlink yang berisikan hasil jadi bentuk ekspornya yang tadi ya, JPEG dan file mentahannya .ai. Diberi nama, NIM ya, judul tugas pada subjeknya yaitu vektor siluet. Ya, batas pengumpulannya 1 minggu. Gitu. Ya, sudah jelas? Oke, terakhir saya absen aja ya. Rehan hadir ya. Rasid tidak ada. Arif hadir. Andika Hadi tidak ada. Abdillah tidak ada. Andika Ahmad izin. Rizky Abdillah ada. Dika Rizkia ada. Sahir ada ya tadi. Desria tidak ada. Raja ada. Oke ya, jadi mungkin itu saja untuk pertemuan pertama kali ini. Nanti teman-teman bisa melatih lagi di rumah gitu ya, atau mungkin bareng-bareng bersama teman-teman gitu ya, untuk penggunaan pen tool yang tadi gitu ya, agar hasil vektornya lebih rapi, lebih presisi, lebih memuaskan gitu ya, karena itu memang butuh waktu dan jam terbang gitu untuk penyesuaiannya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam kuliahnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Desain Grafis 1 pada program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.